ana kidang rumeksa ing wengi tegah ayu luputa ing lara luputa pilahi kabeh jin setan tatan purun panaluan tenung tanwani miwah panggawe Allah gunaning wong luput. Mahrojan atau festival wali-wali Jawi itu kita adakan terutama karena ada semacam fenomena di mana Islam Nusantara yang dibawa, diajarkan dan didakwahkan oleh wali-wali di Jawa itu dianggap sebagai bukan Islam yang otentik. Mahrojan wali-wali Jawi itu sebetulnya sederhana sekali, itu festival. Mahrojan itu festival untuk merayakan jasa-jasa para wali-wali Nusantara. Karena Jawi di sini maka tidak disebut wali-wali Jawa, tapi wali-wali Jawi. Karena ketika kita menyebut Jawi, maka yang dimaksudkan itu adalah seluruh Nusantara. Saya malah ketemunya itu kata-kata mahrojan gitu ya. Ayat Al-Quran wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrojan gitu ya. Jadi barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi orang itu suatu jalan keluar. Jadi makhrojan itu juga artinya jalan keluar, solusi. Nah karena itu di samping mengandung makna festival, kalau pakai mahrojan, tapi kalau kita kepleset menjadi makhrojan, itu juga masih mempunyai makna, yaitu solusi dari para wali-wali. Karena para wali songo itu sudah mencapai derajat muttaqin yang sungguh sejati, maka beliau dibukakan oleh Tuhan berbagai solusi-solusi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahrojan ini kita harapkan semacam revitalisasi lah. Jadi kita mencoba ya, kita apa itu kalau dalam bahasa Arab namanya tajdid, kita memperbarui
menghidupkan kembali, menghidupkan kembali warisan peninggalan aulia yang sekian lamanya sudah mulai jauh dari akar-akar budaya kita, yang dipengaruhi oleh udah banyak pengaruh dari luar ini. Hampir semua yang disampaikan oleh wali-wali itu hal-hal yang sebetulnya sangat universal, Jadi misalnya soal kemanusiaan, saling menghormati, menolong yang lemah. Kesalehan yang mereka ajarkan adalah kesalehan yang komplit. Orang yang saleh yang komplit itu adalah hamba yang baik dengan Tuhannya dan baik dengan sesamanya. Itu intinya di situ. Hasil dari proses ini yang harus berkelanjutan dan harus merubah satu pola, satu pembangunan, satu masyarakat yang memang diharapkan adalah masyarakat yang berakhlakul karimah. Inilah yang kita harapkan dari proses kegiatan Makhrajan Wali-Wali. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa memperoleh energi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat ini, untuk memperbaiki kehidupan bangsa, dan tentu saja juga dengan menggali ajaran-ajaran, menggali apa yang menjadi warisan dari para wali-wali Nusantara ini, kita yakin kita bisa menawarkannya kepada dunia tentang keluhuran peradaban Islam Nusantara ini yang menampilkan wajah Islam dalam wujudnya yang sejati, dalam wujudnya yang inti, yaitu akhlakul karimah, yaitu rahmat kepada seluruh alam. Penyelenggaraan punika leresan dipun wiwiti wekdal haulipun Syekh Maulana Malik Ibrahim wekdal tanggal 12 Rabiul Awal wonten ing Gresik. Lajeng mangke dipun pungkasi puncakipun wonten ing Demak. Saya merasa bangga karena kegiatan berskala nasional, berskala Nusantara ini pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Demak, Kota Wali ini. Majma' Buhus kesana kemari mengajak para kiai untuk mengadakan introspeksi para tokoh-tokoh masyarakat, para pemangku kebijakan, baik itu terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik maupun tokoh-tokoh pemerintah, untuk bersama-sama diajak membahas isu-isu yang sangat menakutkan. Hey! Akhir-akhir ini katakanlah orang selalu destruktif, orang selalu ya katakanlah menang sendiri, dia merasa itu mayoritas, dia merasa itu punya kekuasaan, itu kadang-kadang dia merasa bahwa orang lain itu tidak ada nilainya, tidak ada perannya. Visi Majma' Buhus An-Nahdliyah ini adalah mengkonsolidasikan khitoh An-Nahdliyah dan khitoh kenegaraan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memberikan sumbangan bagi kemanusiaan di dunia.
tadi disebut-sebut mulai awal bahwa saya yang mempunyai ide. Dan memang ini sudah lama ide itu. Ide muncul karena keresahan saya ketika pada akhir-akhir ini dakwah itu sudah melanggar anjurannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran Kanjeng Nabi kepada para dai itu supaya mengajak, wala tunafir, jangan membuat orang lari. Tapi belakangan ini justru dakwah-dakwah itu membuat ngeri orang kepada Islam. Islam yang aslinya, Islam Nusantara, Islam Indonesia, Islam yang seperti diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diganti Islam Saudi Arabia, Islam kapitalis, Islam yang kasar, kejam dan lain sebagainya. Saya yakin sekali bahwa pemahaman kita ini pemahaman Sawadul A'zam. Yang lain itu yang sekarang bikin dunia nggak bisa tidur. Agama yang hanya mementingkan aspek formalitas, agama yang hanya menonjolkan identitas kelompoknya, atau agama yang hanya memaksakan kehendak dari kebenaran dogmatiknya, pasti akan gagal mengatasi krisis ini. Dengan mengingatkan kepada ajaran Wali Songo itu, kita mengajak untuk merevolusi mental kita, untuk melihat kembali konsep kita tentang dunia itu apa, konsep kita tentang Tuhan itu apa, konsep kita tentang saudara itu apa, konsep kita tentang manusia itu. Kita tidak sempat, karena tergila-gila dunia tidak sempat berpikir. Kalau dulu orang-orang mengatakan dunia ini adalah, ya itu tadi, ampiran saja, tempat sementara. Tetapi kenapa cara hidup kita selama ini seolah-olah hidup itu selalu selama-lamanya? Ini harus kita rubah semua, pandangan-pandangan hidup harus kita kaji ulang. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Wali itu adalah seorang kekasih Allah. Karena seorang wali adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Dia orang yang beriman dan bertakwa. Takwa
ya, bagi orang-orang sufi tidak ada terlintas di dalam ibadah kecuali hanya Allah. Kalau saya lepas dari Allah, kami menjadikan celaka. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syam. Seperti tasawufnya seorang wanita wali Rabi'ah Adawiyah dengan hub tasawuf cinta itu. Ya Allah, kalaulah aku beribadah karena ingin masuk surga, masukkanlah aku ke neraka. Saya ibadah hanya karena cinta denganmu. Makanya Rabi'ah Adawiyah itu sajadahnya itu selalu basah dengan air matanya. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane ngupendalake iman tauhid bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine. La ya'riful waliyya illal waliyyu. Tidak ada yang tahu siapa itu wali kecuali wali itu sendiri. Tapi kita harus jadi wali. Nah, ini pendapat ini dipegang teguh. Kita nggak boleh gampang-gampang mewalikan orang, menganggap orang wali, tapi juga kalau ada orang punya kelebihan-kelebihan nggak boleh kita anggap dia bukan wali lah itu. Jadi kita berbeda daripada orang-orang Islam yang menganggap tidak ada wali. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak dikatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale. Dalam bahasa Ibnu Arabi, kenapa Nabi Adam itu dianggap sebagai khalifah? Karena merupakan insan kamil. Semakin manusia itu tidak insan kamil, maka kadar kekhalifahannya semakin berkurang. Jadi apakah kita ini khalifah? Ya tergantung. Kalau kita memang sempurna secara jasad, sempurna secara roh, sempurna secara ilmu. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah.
ciri-ciri seorang wali mempunyai karomah. Di dalam Al-Quran disebut al-busyra, kegembiraan. Segala yang dicita-citakan terkabul. Jadi tidak ada rasa kekhawatiran, rasa sedih, ya. Dia karena merasa dekat dengan Allah. Bahkan Allah pernah di dalam satu hadis qudsi Nabi ngendikan, siapa yang memerangi waliku, kekasih-kekasihku, aku akan merangi kepadanya. Saya mempunyai istilah sendiri yaitu bolo. Bolo ini sayangnya saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Bahasa bukan teman. Bolo itu istilah di dalam peperangan. Di dalam peperangan itu ada musuh, ada bolo. Bolo melawan musuh. Ini bolo. Bolo jangan ditembak, ini bolo. Yang ditembak mana? Musuh. Bolonya Allah. Tentu saja tidak mempunyai rasa takut. Tentu saja tidak pernah merasa sedih. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ana bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ayung lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate. Ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Wali bukan seorang yang cuma abid saja, sujud saja. Tapi aulia-aulia Allah, para wali Allah ini memiliki banyak kecerdasan. Jadi aulia-aulia Allah ini kalau IQ, adversity quotient-nya, emotional quotient-nya, spiritual quotient-nya apalagi. Kecerdasan-kecerdasan itu terbina, terpupuk, terlatih, dan lain sebagainya. Jadi kalau kecerdasan interpersonal itu sudah jelas. Kecerdasan intrapersonal, memahami diri sendiri, itu juga aulia punya. Kang aran soleh bagus atine krana mapan laku torekot lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane, uga hakikat manjing rasane. Para wali ini seorang intelektual. Tapi kalau intelektual saja tidak cukup. Karena ada spiritualnya. Nah, di sisi spiritual ini adalah akhlakul karimah. Inilah yang menjadi ini. Jadi keteladanan, ya, akhlak ini yang luar biasa yang diwariskan oleh para wali songo. Wali adalah orang yang selalu mengajak menuju kebaikan.
mereka mengajak pada umat dengan sabda Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna terhadap sesama manusia. Jadi wali itu orang yang konsisten di dalam kebaikannya terhadap Allah, terhadap manusia, terhadap alam, konsisten. Tidak terpengaruh oleh zaman, tidak terpengaruh oleh kondisi tempat dan lain sebagainya. Dia akan tetap bagus begitu itu dimanapun juga. Ini wali. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Atas kebijakan Prabu Kertawijaya yang kita kenal dengan nama Brawijaya V, Ali Murtado sebagai yang tertua diangkat menjadi Raja Pendeta di Gresik. Ya. Dan kemudian adiknya Ali Rohmat diangkat menjadi imam di Surabaya. Ya. Beliau itulah yang kemudian kita kenal dengan nama Sunan Gresik dan yang satu Sunan Ampel. Inilah perintis awal dakwah yang kemudian nanti akan berkembang menjadi gerakan dakwah Wali Songo, yaitu gerakan dakwah yang dilakukan secara terorganisasi, anggota-anggotanya terdiri dari putra-putra beliau, menantu-menantunya, ya, dan saudara-saudara serta murid-muridnya. Kita lihat semua ada hubungan keluarga, ya. Dan kita tidak bisa membayangkan seperti organisasi modern sekarang ya, tapi dulu sudah merupakan satu hal yang baru di sini, ada pengorganisasian satu gerakan dakwah. Lewat gerakan dakwah itulah ya, yang diperkirakan dimulai kira-kira tahun 1470-an. Ya, jadi Wali Songo itu saya perkirakan mulai aktif dakwah ya, secara terkoordinasi mulai 1470-an, yaitu menunggu putra-putra dan murid-muridnya Sunan Ampel dewasa. Jadi ketika datang beliau kan belum punya putra, belum punya murid ya, tahun 1440, jadi belum ada Wali Songo. Tapi ketika putra-putra dan murid-muridnya sudah dewasa, itulah mulai gerakan dakwah. Lir ilir tandure posumi. Tentang Sunan Derajat, beliau adalah kita ketahui bersama bahwa beliau adalah putra dari Sunan Ampel, saudara dengan Sunan Bonang Maktum Ibrahim. Awal beliau kecil berguru di Cirebon, setelah cukup dirasa di Cirebon, kemudian pulang ke Surabaya, diberikan tugas untuk berdakwah di pantai utara, tepatnya adalah di Kabupaten Lamongan. Sunan Kalijogo adalah seorang putra daripada Adipati Wiloktito Tuban. Jadi ibu beliau adalah Dewi Sukati, yaitu seorang putri Raja Majapahit. Sunan Kalijogo memiliki adik bernama Dewi Rosowulan. Nah, dalam masa
remajanya Sunan Kalijogo berguru pada Sunan Bonang tentang agama Islam, yang kemudian setelah selesai menamatkan agama Islam, Sunan Kalijogo kemudian bergelar Syekh Malaya. Dalam pengembaraannya beliau kemudian dikenal sebagai wali, yaitu Sunan Kalijogo. Allahumma sholli wa sallim ala Sunan Kalijogo dengan Raden Fatah ini juga ada hubungan periparan, dalam arti putri dari Sunan Ampel itu ada yang dinikah oleh Raden Fatah, juga dinikah oleh Sunan Kalijogo. Jadi ada hubungan periparan. Adapun Sunan Kudus malah di sini ada ayahnya, di pemakaman ini ada Sunan Ngudung. Itu adalah ayah dari Sunan Kudus sebagai panglima perang di Kesultanan Bintoro ini. Termasuk salah satunya Sunan Kudus. Ya. Beliau adalah bagian Wali Songo dari generasi berikutnya, ya, yaitu beliau masuk di Majelis Wali Songo setelah Sunan Ampel wafat. Ya. Termasuk Sunan Giri yang pertama itu juga sudah meninggal waktu itu. Jadi kita selalu menggambarkan seolah-olah Wali Songo itu ketemu semua satu gitu. Tidak, ada beberapa generasi. Sunan Muria adalah yang kami yakini sekarang ini, karena memang tidak ada referensi untuk sejarah Sunan Muria. Yang kami yakini sekarang ini adalah beliau putra Sunan Kalijogo dan cucu Sunan Ngampel. Beliau ini Sunan Muria terkenal dengan sufinya, maka dari sekitar 400 tahun yang lalu beliau memang berdomisili di Gunung Muria ini. Kedatangan Islam sama sekali tidak menimbulkan penolakan, tidak menghadapi penolakan dari masyarakat Nusantara. Karena peradaban Nusantara ini sendiri telah terbiasa bertemu dengan berbagai macam keragaman dari tempat asing yang datang, sesuatu yang baru, dan kemudian mereka mempelajarinya. Kalau suka diambil, kalau tidak ya dibiarkan apa adanya. Itu sudah menjadi langgam hidup masyarakat Nusantara. Dengan keadaan masyarakat Nusantara, peradaban Nusantara yang seperti ini, para pendakwah Islam kemudian bisa lebih tenang melakukan dialog dengan realitas setempat, realitas masyarakat setempat dan realitas sejarahnya, sehingga menghasilkan ekspresi-ekspresi keislaman yang lebih mencerminkan substansi dari Islam itu sendiri. Saya katakan seperti ini sebagai perbandingan misalnya dengan peradaban Islam yang tumbuh di Timur Tengah dan anak-anak peradabannya seperti Persia, India Barat, kemudian Asia Tengah,
dan ke barat sampai ke sepanjang pantai utara Afrika sampai ke Maroko dan menyeberang ke Spanyol. Di sana di dalam peradaban Timur Tengah itu, ketika Islam dikembangkan dari Hijaz kemudian melebar ke wilayah-wilayah di sekitarnya, yang terjadi adalah penaklukan militer sebelum pengenalan kepada Islam itu sendiri. Jadi Islamisasi peradaban Timur Tengah dan sekitarnya ini dilakukan sesudah penaklukan militer. Maka di situ ada dimensi politik yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan peradaban Islam itu sendiri. Karena Islam hadir sebagai penguasa politik, penguasa militer, dan kemudian penguasa politik. Dan atas nama Islam mereka membawakan peran itu. Nah, sebetulnya sejak zaman yang sangat awal, sejak generasi ketiga Islam di Timur Tengah, sudah ada kritik pada kenyataan ini, yaitu dengan tumbuhnya apa yang sekarang kita kenal sebagai tasawuf, kita kenal sebagai sufisme. Sufisme ini adalah ajaran-ajaran yang mengajak orang untuk menangkap esensi dari Islam, inti dari agama, dan bukan hanya lembaga-lembaga permukaan saja, bukan hanya ekspresi lahiriah saja, tapi menangkap intinya. Islam di Nusantara tidak harus menghadapi tantangan-tantangan politik dan militer seperti di Timur Tengah. Sehingga para pendakwah Islam di Nusantara ini kemudian bisa langsung masuk ke dalam inti dari agama itu sendiri, yaitu spiritualitas, yaitu kekayaan batin. Dan kebetulan corak ajaran ini ya, yang mementingkan substansi ini bersesuaian dengan peradaban yang sudah mapan di Nusantara itu sendiri, yaitu peradaban yang melihat agama sebagai ajaran untuk mengembangkan kemanusiaan secara utuh, bukan hanya sisi-sisi lahirnya saja, tapi juga terutama sisi batiniahnya. Ketika Islam datang, Islam disambut oleh pandangan tentang agama yang seperti ini, bahwa agama bisa punya ekspresi lahiriah apapun, tetapi yang penting bagaimana kita menangkap esensinya, bagaimana kita menangkap pesan inti dari agama itu sendiri. Itu sebabnya ajaran-ajaran dari para wali Nusantara ini tidak hanya ajaran-ajaran yang menyangkut hukum-hukum formal. Yang paling menonjol dari warisan ajaran para wali-wali Nusantara ini adalah justru ajaran-ajaran tentang pengembangan jiwa. Jangan penekno timbeng kuwi lunyu penekno kanggo masuk tira ler ilet tandure wong sumilir tak ijo royo tak senggo temanten anyar
Caangon penekno bimbing kuwi lunyu penekno kanggo mbaso totot ira tumitit beda ing pinggir pendomono jumatana kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya Wali Songo itu tidak menomorsatukan ceramah. Mereka tidak mendekat-dekati orang, wahai kucing, keluarlah dari got. Enggak seperti di televisi ono arek cilik dulinan diparai ustad. Sudah sholat zuhurkah kalian? Kalau di TV itu kan pokoknya ustad itu maha segala-galanya. Bentrok apapun ustad datang begini ya, menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Qala arek cilik-cilik dulinan dikai hadis. Terus mari ngono, oh iya Pak Ustaz, saya jadi insaf. Ngono iku ta. Ndak ono dakwah seperti itu. Makanya Wali Songo itu hanya dengan beberapa orang bisa menjadi magnet yang luar biasa, memasukkan orang ke dalam cahaya terang Islam, sementara ribuan ustadz sekarang itu membuat orang ketakutan dan lari dari Islam, tunggang langgang. Wali Songo mengajarkan substansi ajaran Islam, jadi tidak hanya dibatasi, misalnya dengan bahasa sekarang, itu tidak dibatasi Islam itu hanya fikih, hanya soal ibadah mahdoh, tetapi menghilangkan akhlak itu tidak. Jadi Islam dikenalkan sebagai ajaran yang menyempurnakan, dan yang diajarkan kepada masyarakat itu ilmu kasampurnan, ilmu kesempurnaan untuk mencapai suatu tujuan yang tertinggi juga manusia, ya, manusia Jawa supaya menemukan kesempurnaannya sebagai manusia. Jadi di dalam term sofistik ini tujuan tertinggi manusia ini menjadi insan kamil. Wali-wali Songo itu melakukan pendekatan dakwahnya tidak model seperti yang sekarang dilakukan oleh banyak orang-orang Islam kota. Ini mereka dengan kearifannya menyelami masyarakatnya, mengarifi budayanya, kemudian dengan pelan-pelan Islam tanpa mengejutkan mereka diresapi dan dilaksanakan seperti budaya. Para Wali Songo ini memahami fakta yang ada di tengah masyarakat Indonesia, ya, yang itu sebetulnya sudah diketahui sejak zaman Syekh Maulana Malik Ibrahim sebelum Sunan Ampel datang di sini, bahwa secara fakta masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu Buddha itu ternyata sedikit jumlahnya, yaitu orang-orang yang tinggal di keraton-keraton, di pusat keraton. Masyarakat di luar keraton itu umumnya menganut agama kuno, agama Kapitayan. Ya, agama Kapitayan inilah yang oleh orang-orang Belanda, ya, secara keliru disebut dengan nama animisme dinamisme. Dengan memahami adanya agama Kapitayan ini, dicarilah format untuk melakukan dakwah Islam. Ya. Kenapa? Karena apa yang disebut agama Kapitayan itu memiliki banyak persamaan dengan agama Islam. Kenapa? Dia dianggap agama tauhid paling kuno di sini. Dia disebut Kapitayan, kenapa? Karena memuja dewa tertinggi yang disebut Sang Hyang Taya.
Taya itu artinya kosong, tidak ada, suwung. Ya. Jadi artinya tidak ada bukan tidak ada, ya. Dan kosong tidak ada begitu, tapi dia tidak ada tapi ada. Dia kosong tapi penuh. Ya. Nah, ini tidak bisa dijelaskan secara akal. Ya. Itulah kemudian didefinisikan bahwa yang disebut Sang Hyang Taya itu dengan sebaris kalimat tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan, dipikir tidak bisa, diangen-angen tidak bisa, ya. Didekati dengan panca indera juga tidak bisa. Ya. Dan itu mereka punya istilah suwung atau awang uwung. Ya. Itu ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Para wali ketika membentuk, mengajarkan manusia untuk mencapai kesempurnaannya ini, tentu saja kemudian syarat utamanya sebenarnya tidak mengasingkan orang itu dari situasinya, dari sejarahnya, dari tradisinya maupun dari lingkungan geografisnya. Sehingga kita lihat jejak peninggalan para wali ketika mengislamkan Nusantara itu muncul identitas Islam yang beragam. Jadi ada model Islam Jawa, ada Islam Minang, ada Islam Aceh, ada Islam Sasak, ada Islam Bugis, tapi kita bisa menemukan satu benang merah di situ, keislaman, tapi keislaman yang tidak menghilangkan ciri identitas kelokalan kemanusiaan masing-masing, tapi justru manusia itu memperoleh kesempurnaannya itu. Ada ajaran yang menjadi dasar, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi di dalam mengajak kepada jalan Tuhan, ya, jadi ini memang perlu ditekankan, ya. Jadi mengajak kepada jalan Tuhan bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada agama, tapi mengajak kepada jalan Tuhan. Dan untuk mencapai jalan Tuhan itu orang mesti melalui dirinya, melalui jiwanya. Misalnya begini, ya, satu metode cara para wali mengajarkan itu melalui kesenian, ya. Jadi dikenal di dalam babat-babat diceritakan, misalnya Sunan Kalijogo itu berkeliling ke masyarakat di Sunda, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu mengajarkan menjadi dalang. Tapi yang diajarkan Sunan Kalijogo dengan wayangnya itu sih mengajak masyarakat untuk mengenal dirinya. Nah ini orang akan seringkali sulit ketika terjebak kepada identitas agama, lalu menganggap misalnya wayang itu sangat Hindu. Oleh para wali sebenarnya diambil karena itu simbol-simbol atau cerita-cerita yang memang populer di masyarakat, memang tujuannya untuk tidak mengasingkan. Tapi oleh para wali itu disusun ulang kisah-kisah itu untuk sebetulnya menjadi pelajaran kepada orang untuk bercermin tentang dirinya. Dalam konsep Kapitayan, ya, karena ini agama paling kuno, dianggap bahwa Watu, Tugu, dan seterusnya ini tempat persemayaman kekuatan gaib Sang Hyang Taya itu diberi sesaji, makanan. Ya. Mereka memberikan sesaji, bentuk makanan, itu yang secara khusus dinamakan tumpeng. Ya, jadi tumpeng itu asli Indonesia, kuno, tidak ada dalam agama Hindu. Tumpeng itu konsep itu tidak ada. Ini konsep Kapitayan. Kemudian salah satu perangkat pelengkap dari sesaji tadi itu juga namanya tukung, sejenis ayam. Kemudian ada tempat bunga dari anyaman bambu namanya tumbu. Itu perangkat untuk memuja kebesaran lewat sarana-sarana ini. Tetapi khusus untuk para pendeta Kapitayan, mereka tidak melakukan upacara sesaji.
mereka melakukan upacara peribadatan, ya, menyembah Hyang Taya, itu dengan pertama menghadap ke arah gua. Kenapa? Gua itu simbol kosong, suwung. Jadi tidak ada benda yang disembah di situ. Nah, ketika zaman megalitik, mereka sudah mampu bikin bangunan, mereka membangun satu tempat ibadah memuja Sang Hyang Taya namanya sanggar. Yaitu bangunan segi 4 ya, dengan atap tumpang 3. Nah, di satu sudut dinding dari bangunan sanggar itu ada lubang kosong. Ya, jadi yang kita kenal sekarang dengan nama langgar di desa-desa itu adalah perubahan dari pengambil alian tempat ibadah Kapitayan namanya sanggar. Jadi mereka menghadap mihrab ruang kosong sebagai wujud penyembahan terhadap Hyang Taya sing kosong. Itulah dengan model begitu Wali Songo mengatakan dakwah melalui agama Kapitayan. Ya, jadi tidak dengan cara melawan enggak, tapi diikuti menggunakan term-term yang berkaitan dengan ajaran Kapitayan. Dakwah Wali Songo mengajarkan orang menyembah ya, Sang Hyang Taya itu tidak menggunakan istilah Islam. Sholat tidak digunakan, tapi istilah Kapitayan. Sembah Hyang, menyembah Hyang. Tempatnya di mana? Kapitayan di sanggar. Ini juga awalnya di sanggar, tapi kemudian diubah, di langgar. Karena itu perangkap langgar itu persis sanggar Kapitayan, termasuk beduknya itu ada. Itu. Di pura-pura Hindu tidak ada beduk, tapi di Kapitayan ada beduk. Jadi itu contoh bagaimana para wali dulu melalui metode yang arif, ya, melalui kisah-kisah yang tidak menggurui di satu sisi, tapi juga kisah-kisah yang menceritakan sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat di sekitarnya. Tapi pada saat yang bersamaan sebetulnya masyarakat diarahkan untuk menemukan jalannya sendiri, untuk menemukan Tuhannya. Dengan ketemu Tuhannya itulah sebetulnya hasil dari kesempurnaannya kemanusiaannya. Jadi orang pertama-tama diajarkan, dididik manusianya. Ini agak berbeda dengan model dakwah pada hari ini, yang seringkali orang diajarkan agama dulu sebelum manusianya. Jadi belum menjadi manusia sudah beragama, sehingga pasti kacau. Dengan cara dakwah yang seperti ini kemudian menimbulkan juga satu implikasi di masyarakat, lalu orang dari semua agama, dari semua keyakinan bisa mendengarkan ajaran-ajaran ini, karena ajaran tentang manusia ini itu dibutuhkan oleh semua agama, dibutuhkan juga oleh semua umat manusia, apapun suku bangsanya, apapun golongannya, sehingga efeknya, dampaknya selalu kebaikan bagi masyarakat pada umumnya. Ziarah ke makam-makam, terutama ke makam para wali. Ziarah ini ada satu ayat Allah di surat Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin mendapatkan suatu kemenangan, kita sering dengar hayya alal falah, marilah kita menuju kemenangan, kebahagiaan. Kalau kita ingin menempuh suatu kebahagiaan, pertama dalam ayat itu kita harus beriman.
Setelah beriman, yang kedua kita harus bertakwa. Yang ketiga kita harus berwasilah. Berwasilah ini bertawasul, mencari jalan bagaimana kita dekat kepada Allah. Berziarah itu adalah bertawasul, mencari jalan bagaimana dekat dengan Allah. Dengan mencintai para wali, sahabat-sahabat Allah itu, kemudian baru berjuang fisabilillah atau bekerja keras la'allakum tuflihun. Mereka yang berziarah itu tentu punya kiai. Kiai itu sering menceritakan tentang kemuliaan, budi baik daripada wali-wali itu. Mereka terkesan dengan sejarah itu dan ingin mengambil berkah, sehingga di sana mungkin berdoa supaya anaknya bisa meniru kebaikan, kemuliaan mereka dan lain sebagainya. Ya, harapan kami adalah bahwa mereka ini dengan berziarah ini betul-betul bisa mengambil hikmah dari ziarahnya itu. Yang paling tidak ini, pertama dia melihat dari segi kasat matanya, melihat keindahan betapa peran Wali Songo pada saat itu. Dan yang kedua adalah meneladani dari peran dakwah dari para wali itu. Jadi para peziarah itu, di samping beliau juga akan ingat bahwa manusia ini tidak akan kekal, bahwa manusia ini kita akan kembali juga, akan meninggalkan dunia ini. Kematian itu pasti ada. Yang kedua, kita bisa tahu bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Allah, para aulia Allah, yang sampai sekarang pun makamnya ini menjadi suatu keberkahan. Keberkahan buat masyarakat sekitarnya. Para peziarah itu datang dari mana-mana pun. Jadi istilahnya, pada saat bergeraknya manusia ini juga bergeraknya ekonomi. Dalam pariwisata, ziarah ini disebut special interest tourism. Jadi wisata minat khusus, ya. Khususnya apa? Dia buat pendekatan kepada Allah. Dia buat pendekatan kepada wali-wali Allah. Dia akan mendapatkan sesuatu kenikmatan dalam ruhaninya. Yang jelas itu yang mengingatkan diri kita itu supaya ingat akan mati, yang akhirnya tidak berbuat sewenang-wenang. Apalagi sebagai pemimpin itu penting untuk ziarah kubur itu. Mengingatkan dirinya supaya tidak bertindak seenaknya sendiri. Kami selaku pemangku, ya tadi yang saya katakan, memang yang namanya tugas utama para pemangku ini adalah menjaga, melestarikan warisan peninggalan ini dari warisan yang bersifat pasif menjadi warisan yang produktif. Organisasi Perhimpunan Pemangku Makam Aulia Sejawa ini muncul gagasan dari pertemuan di Bali. Beberapa makam aulia pernah diundang oleh BP3 itu semua pemangku makam, tapi belum punya perhimpunan pemangku makam, masih berjalan sendiri-sendiri. Digagas pada saat itu di Demak dan dideklarasikan di Demak. Pada saat itu muncullah organisasi Perhimpunan Pemangku Makam Aulia. Pengunjung rata-rata dari Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Tapi ada dari luar Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, bahkan dari luar negeri juga ada, yaitu dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan dari Amerika, itu dari Cijago itu ada komunitas Muslim yang sering sampai ke Sunan Muria ini. Data yang kami dapat ada berkisar 10.000 sampai 15.000 pengunjung per hari, pengunjung Masjid
makam Sunan Ampel. Nah, kami juga berpikir kenapa begitu banyaknya. Dan ini data ini 15.000 per hari, ini hari-hari biasa. Dan ada hari seperti 10 terakhir bulan puasa itu biasanya bisa mencapai 3 atau 4 kali lipat. Rata-rata penziarah di sini itu kalau dinamikanya pasang surutnya memang terjadi. Cuma kalau kita mau pukul rata ya sekitar 2.000 sampai 5.000 setiap hari. Kecuali hari-hari besar yang memang kadang-kadang luar biasa. Bahkan terminal yang begitu luas tidak bisa menampung kendaraan-kendaraan yang ada. Jumlah pengunjung mengasuhan diri maring kita prediksi dari tahun ke tahun. Dari tahun 93 sampai tiap per tahun memang ada persentase kenaikan minimal 2,5%. Dari hasil survei kami atau dari hasil penelitian kami, karena kami juga mendata dari pengunjung yang ada. Namun yang kita catat itu hanya yang menggunakan jasa angkutan bus. Namun selama ini yang kami tercatat lewat angkutan bus itu setiap tahunnya tidak kurang dari 1.800.000. Itu belum yang tercatat melalui angkutan roda 4 kecil ataupun sepeda motor tidak terdaftar. Penelitian katanya memang ziarah kubur di Demak ini nomor 2 setelah kunjungan wisata Borobudur. Beliau-beliau yang diziarah itu adalah mereka yang menanamkan nilai-nilai keislaman sedemikian rupa sehingga sekarang mereka itu dapat dengan tentram, dengan tenang mengikuti ajaran Rasulullah SAW tanpa harus menjadi orang Arab misalnya. Pada waktu akhir-akhir ini salah satu untuk menjadi peringatan untuk kita semuanya. Saya tidak mau menyitir kepada salah satu negara, tidak. Tapi sifat kekhawatiran tidak bisa kita bohongi. Di mana di suatu tempat situs-situs sejarah peninggalan baginda Nabi, situs-situs sejarah peninggalan para keluarga Nabi, situs-situs sejarah jejak-jejak baginda Nabi, situs-situs sejarah jejak para sahabat hampir dihilangkan. Pertanyaannya, apa data otentik ke depan umat Islam ini? Sedangkan agama yang lain mempunyai situs-situs yang cukup kuat sebagai data otentik. Yang saya khawatirkan ketika Islam ditanya, regenerasi yang akan datang bertanya, mana bukti ketinggalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana rumah beliau dilahirkan? Di tempat di mana beliau dilahirkan? Di mana masjid peninggalan para sahabat? Akhirnya yang membahayakan sekali akan berpendapat fiktif, dongeng. Itu memang terkenal dalam sejarah peradaban Islam. Gerakan-gerakan amar ma'ruf yang dengan kekerasan itu, yang belakangan, pada abad belakangan itu dilakukan oleh
Wahabi. Waktu bergerak di Saudi Arabia itu kan semua ya bangunan-bangunan dan yang lain-lain yang dianggap oleh dia itu tidak benar, dihancurkan. Oleh karena itu maka peninggalan Islam di Arab Saudi itu habis, sekarang itu tidak ada. Tempat tinggal Nabi dengan Khadijah hilang, tempat kelahiran Nabi hilang, sampai hilang. Tapi anehnya istana-istana dan tempat-tempat pemukiman Raja Abdul Aziz itu masih dipelihara dengan begitu rupa bagusnya di Riyadh. Bagaimana masjid-masjid diledakkan, bagaimana makam Nabi Yunus diledakkan, dan kita juga mendengar berita bagaimana makam sahabat di Mesir dan di Libya diledakkan. Kita mungkin hari ini belum menyaksikan dengan mata kepala sendiri tetangga kita dibantai. Kita belum menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri masjid-masjid kita dihancurkan. Kita belum melihat dengan mata kepala sendiri makam kiai-kiai kita, makam wali-wali kita diledakkan oleh orang-orang itu. Tapi mereka jelas-jelas sedang bekerja untuk terus mendekati kita. Agni ateman tirto malengardo tan ono ngarah ing kami tuju duduk pansirno. نحن نشاهد اليوم التمدد الظاهرة من العقيدة المتطرفين الذين يقاتلون الناس في كل مكان ويحددون كل واحد بالخارج من عقيدتهم كمشرك أو غير مسلم ويحكمهم للقتل. فأولا لديهم العدو الداخلي وهم الصوفيين ويقاتلون ليس فقط الصوفيين لكنهم يريدون أن يغير الهوية الإسلامية بتدمر القبور الأولياء. Ini apa yang membenarkan tindakan mereka ini? Memang dalam fikih itu imam itu mukhayyar. Bainal qatl wal asr wal tasrih. Boleh membunuh, boleh menawan, boleh. Itu dalam fikih ada. Dan kalau kita diperbolehkan taklid kepada kaul manapun dari para ulama, maka kita boleh taklid pada hal ini. Sehingga boleh membunuh orang seperti itu menurut fikih yang ada hari ini. Ini masalah. Sagung ponco toyo samyo bali sakataing omo amirudo. أرى في جمهورية إندونيسيا الإسلام المختلف، فإنه الإسلام نقطة العلماء على أساس وقياس الحب والتسامح والرحمة بينهم. ونقد العلماء يحترم الصوفيين والإصلاحية الإنسانية. وممكن أن هذا الفهم من أهل السنة والجماعة سوف يتخلص من المتطرف الإسلاموفوبيون والمتطرفين من المسلمين. NU itu apa? Anda membaca sejarahnya, NU itu organisasi yang didirikan untuk menampung kiai-kiai pesantren dan pengikut-pengikutnya. Khidmah NU dari awal itu tidak khusus NU, tapi untuk seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, bahkan untuk kemanusiaan dunia. Seperti yang disebut oleh Kiai Mustafa Bisri tadi, sebetulnya harapan itu ada pada Nahdlatul Ulama, bukan hanya untuk negara kesatuan Indonesia, tapi untuk seluruh kemanusiaan.
Tadi Kiai Mustafa menyebut bahwa yang dimaksud Assalamualaikum bisawadil azam, as-sawadul azam hum Nahdlatul Ulama. Kenapa? Ini bukan hanya soal makna hakiki saja, tetapi juga soal konstruksi realitas. Bapak-bapak, Nahdlatul Ulama ini dan hanya di Indonesia ini satu-satunya ada komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diorganisasikan. Hanya ada di Indonesia dan itu hanya Nahdlatul Ulama seluruh dunia. Ada ulama-ulama besar di Mesir, di Azhar, tapi tidak ada organisasi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama-ulama besar di Syria, tidak ada organisasi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tempat-tempat lain, di Libya, di Sudan, di Maroko dan sebagainya, belum ada sampai sekarang, termasuk di Yaman. Itu sebabnya misalnya di Syria, para ulama-ulama besar yang alamah itu kurang bisa berbuat apa-apa terhadap kekacauan yang terjadi di kalangan umatnya. Ini dilaksanakan dan diresmikan ini pada tahun 1344 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1926. Saat itu nadirnya adalah Pak Kiai Haji Kamal Hambali yang beliau seorang ulama yang juga terah dari Sunan Kudus. Ini membuat prasasti yang bisa kita lihat ini. Prasasti ini berbunyi matatil bid'atu biqiyami hujjatin li ahlis sunniyah. Artinya bahwa kaum bid'ah ini mati dengan berdirinya hujjah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pada saat itu Mbah Kiai Asnawi yang juga terah dari Mbah Sunan Kudus ini melakukan perdebatan yang seru dengan Syekh Surkati yang merupakan tokoh Wahabi. Nah, kebetulan pada saat itu pula Mbah Kamal Hambali dan juga Mbah Asnawi ini juga ikut membidani lahirnya NU. Nah, dulu Bapak, muktamar ke-27 di Jogja tahun 89. Nahdlatul Ulama sudah menyatakan keputusannya bahwa Nahdlatul Ulama bermadhab secara manhaji. Bermadhab secara manhaji. Nah, saya kira para ahli ilmu mestinya punya tanggung jawab untuk menjabarkan ini di dalam proses tanggung jawab Nahdlatul Ulama memelihara umat ke depannya seperti apa. Bagaimana bermadhab secara manhaji. Karena ini ada banyak persoalan. Sekarang misalnya tiba-tiba saja Khalifah Al-Baghdadi itu, ISIS itu, Abu Bakar Al-Baghdadi menyatakan bahwa sebagai Khalifah, sebagai imam dengan ini saya memberlakukan kembali hukum-hukum perbudakan. Maka perempuan-perempuan yang mereka serang itu mereka tahan sebagai budak dan mereka perjualbelikan di pasar dan ditempeli tarif, Pak. Ditempeli tarif kayak sampean beli celana dalam di Indomaret. Ada tarif, ini budak yang hitam harganya segini, yang putih ada harganya. Karena dia mengumumkan diberlakukannya kembali hukum perbudakan secara internasional, secara kemanusiaan pada umumnya sudah tidak bisa diterima. Tapi itu ada dalam fikih kita. Ini salah satu beban tanggung jawab Bapak sebagai para pemimpin Nahdlatul Ulama. Ya. Artinya apa? Bahwa kita punya kebutuhan untuk memikirkan kembali fikih berkaitan dengan konteks yang berkembang hari ini. Saya mempunyai definisi kiai dan ulama itu sendiri, bahwa mereka pemimpin agama yang disebut kiai atau ulama itu adalah alladzina yanzuruna ilal ummah bi'aini rahmah. Mereka yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang, sesuai dengan pemimpin agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kabeh sarwa sarira ayu ingiteran ing widodari rinet sing malaikat sakataing rasul. Tidak nyaman ketika sebagai muslim kita dikatakan keras, tukang ngebom, tidak bisa. Maka gagasan yang dimulai pada malam hari ini di Demak, saya punya pengharapan yang besar agar kemudian acara yang tadi mulai pagi sampai malam yang dilaksanakan Maharajan Wali-Wali Jawi, kita harapkan bisa menggugah pikiran kita untuk melakukan pendekatan-pendekatan baru dan secara internasional diplomasi baru untuk menawarkan Islam yang seperti apa? Ya yang seperti di Indonesia ini. Kono kawan kok ngedundus barang ora. Pikirane iki nendi? Prajurit pirang-pirang petuke Petruk wadya mula diketapke. Nggih, nggo mungkasi Surup Surya iki sadurunge leren kudu iso mateni prajurit sing pirang-pirang nyuda kekuatane Kurawa. Oh nggih, istake jawah ta. Kita kepingin belajar dari Wali Songo ketika mereka berjuang untuk memanusiakan manusia melalui perjuangannya itu, dan itu ternyata berhasil karena itu bertahan cukup lama. Buktinya apa? Buktinya selama 350 tahun keberadaan pemerintah Belanda di Indonesia, mereka hanya menjajah tanah dan menjajah airnya, tetapi mereka tidak menjajah pikiran orang Indonesia. Jadi sampai saat ini masyarakat masih menganut warisan tradisi yang dikembangkan oleh Wali Songo pada masa itu, dari generasi ke generasi. Bahkan kalau kita cermat mengamati sejarah, bagaimana umat Islam yang oleh Wali Songo dicontohkan bahwa pengembangan suatu masyarakat itu dikembangkan lewat lembaga pendidikan namanya pesantren. Kita akan melihat sejarah panjang pesantren, di mana pesantren ini sejak awal sudah menolak kolonialisme. Karena itu kita akan melihat daftar panjang perlawanan raja-raja Islam terhadap kehadiran Portugis, Belanda, Inggris, dan seterusnya. Dan ketika raja-raja Muslim ini sudah takluk, maka giliran itu ulama-ulama dari pesantren angkat senjata. Kita ambil contoh tahun 1800, ketika VOC sudah dibubarkan dan diganti oleh pemerintah Hindia Belanda, itu sudah mulai muncul perlawanan yang didukung oleh ulama dari pesantren. Dan kalau kita kemudian membaca kolonial arsip, tahun 1800 sampai tahun 1900, dalam tempo 1 abad, ternyata terjadi 112 kali pemberontakan yang dipimpin guru torekot dan ulama dari pesantren. Cahyaku ya Muhammad, panduluku Rasul, pinayungan Adam Sara sampun
Undang kepakatain Nabi wali Dadya sarira tunggal. Maka kesadaran inilah yang terus-menerus dipupuk dan dibangun oleh para wali-wali Jawi. Dari generasi ke generasi. Sampai ke generasi Diponegoro. Sampai ke generasi murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Sampai kepada generasi-generasi sesudahnya. Yang kemudian berpuncak pada didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Apapun yang terjadi, ini adalah kesatuan yang harus selama-lamanya kita pelihara, selama-lamanya kita pertahankan. Kita berjuang untuk mencapai kemuliaan, berjuang untuk mencapai kemajuan-kemajuan, berjuang untuk mencapai kejayaan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dan bukan yang lain.